Sikap Egy Sujana dan Damai Harilubis ini dikabarkan telah berubah arah begitu ya dalam kasus ijazah Jokowi. Bahkan keduanya ini dikabarkan berbalik arah, disebut telah mengakui bahwa dokumen yang disebut awalnya ini palsu, diduga palsu begitu ya. Mereka ini saat ini menyebut dokumen tersebut asli. Bahkan mereka sampai menemui Jokowi di kediamannya yang diduga sebagai wujud permintaan maaf mereka, Tribuners. Dan setelah pertemuan itu, Egy dan juga Damai ini dikabarkan mengajukan RJ atau Restoratif Justice. Pengacara Egy Sujana dan aktivis Damai Harilubis ini memberikan informasi mengenai perubahan 180 derajat kliennya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Dan ini dikabarkan Egy dan juga Damai ini telah menjadi tersangka dalam kasus ini bersama dengan beberapa orang lainnya, yakni seperti Roy Suryo CS ya, Roy Suryo, Rizwan Sianipar dan juga Dr. Tiva Tausuma dan Dr. Tivausia Tiasuma atau Dr. Tiva ini Tribuners. Sementara itu Egy dan juga Damai kini dikabarkan telah berbalik arah mengakui bahwa ijazah milik Jokowi itu asli. Pengakuan ini sempat disampaikan oleh kuasa hukum Egy Sujana yakni Eli Daneti setelah gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya Jakarta pada 15 Desember 2025 silam. Dan ketika itu Elida menyebut penyidik ini sempat memperlihatkan fisik ijazah asli milik Jokowi ke pihak yang hadir, dan saat diperlihatkan ini Elida mengakui bahwa ijazah Jokowi yang disita oleh penyidik itu adalah asli. Hal ini dikuatkan dengan ada pengakuan dari Elida ini dirinya menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri begitu ya dokumen Jokowi ini, dan saat dirinya ini melihat dokumen tersebut dirinya mengaku deg-degan. Elida ini mengaku deg-degan saat map yang untuk digunakan membungkus ijazah Jokowi tersebut ya dibuka begitu. Dan bahkan Elida ini juga mengaku melihatnya langsung dan dirinya merasa mengaku merinding dan terharu dapat melihat langsung dokumen yang selama bertahun-tahun ini menjadi perdebatan publik mengenai keaslian ijazah dari Jokowi ini. Dan Elida ini mengklaim sempat menyentuh ijazah milik Jokowi dengan menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah asli. Dari pengakuan ini bahwa dirinya ini sempat menahan dengan tangannya, menahan dengan ujung jarinya di dokumen tersebut begitu ya, memegang dokumen tersebut untuk memberikan kepastian begitu, mengungkapkan saat dirinya memegang ijazah tersebut. Dan ini dikatakan ada tampilan huruf emboss, huruf timbul, dan juga ada watermark di dokumen tersebut dan ada lintasan stempel. Dari situlah begitu Elida ini mengabarkan bahwa dokumen ijazah dari Jokowi ini dikabarkan asli begitu Tribuners. Dan pasca pertemuan yang dilakukan Egy dan juga Damai bersama Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, kita ketahui bersama dan ramai diperbincangkan di masyarakat begitu ya pada Kamis 8 Januari 2026, di mana adapun pertemuan ini digelar tertutup, tidak adanya dokumentasi sama sekali. Dan Egy serta Damai ini dikabarkan mengajukan keadilan restoratif atau restoratif justice atau RJ terkait dengan penetapan tersangka terhadap mereka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Walaupun meskipun beberapa waktu lalu juga ada kabar ini Egy membantah begitu ya dengan berada di Solo mengunjungi Jokowi itu merupakan permintaan maaf. Namun di sini ditegaskan bahwa dalam kunjungan itu dirinya Egy dan juga Damai ini dikabarkan mengajukan keadilan restoratif justice begitu. Dan hal ini dibenarkan juga oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin, di mana Iman ini tidak menjelaskan kapan mengenai Egy dan juga Damai ini mengajukan RJ atau restoratif justice ya, kini masih dalam proses. Dan yang pasti Imam ini menyebut proses RJ ini masih menunggu ketersediaan pelapor dan juga terlapor. Jadi kedua belah pihak gini ya, yang ternyata ini Egy dan juga Damai ini menjadi tersangka, di mana permohonan RJ ini dari pihak penyidik menunggu dari kedua belah arah untuk permohonan RJ-nya dan akan difasilitasi oleh tim penyidik, tim kepolisian sebagai
dalam sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP begitu. Dan seperti apa nanti akan diberikan informasinya lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dan sementara itu Egy Sujana dikabarkan beberapa waktu lalu ini menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Ini dalam pertemuan tersebut meskipun tidak ada tangkapan kamera, tidak ada dokumentasi, namun ada saksi yang melihat pertemuan itu dan dikabarkan Egy Sujana saat bertemu dengan Jokowi ini sempat berpelukan, Tribuners. Sekjen Rejo Prabowo Gibran Muhammad Rahmat ini mengungkapkan pertemuan tersangka pencemaran nama baik Egy Sujana dengan mantan Presiden Jokowi berlangsung mengharukan pada Kamis 8 Januari 2026. Bahkan dikabarkan keduanya yakni Egy dan juga Jokowi sempat berpelukan saat pertemuan di kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, Solo beberapa waktu lalu. Dan sayangnya dalam pertemuan tersebut tidak ada dokumentasi, tidak terdokumentasikan lantaran pertemuan ini dilangsungkan secara tertutup, Tribuners. Dan Rahmat ini mengakui pertemuan tersebut tertutup, tidak ada yang lain begitu. Dan namun dalam momen mengharukan ini dibenarkan dan diakui oleh Rahmat sendiri, di mana mengklaim dirinya ini menyaksikan sendiri bagaimana Egy dan juga Hari Lubis ini ya berpelukan dengan Jokowi sangat erat, Tribuners. Dan dalam hal ini Rahmat ini juga mengakui ikut terbawa suasana saat adanya momen berpelukan itu, turut menjadi terharu begitu dalam pertemuan yang telah dilakukan antara Egy, Damai dan juga Jokowi di kediaman Jokowi. Pasalnya ini Egy Sujana sebelumnya ini telah menjadi salah satu pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sehingga berujunglah pada status tersangka dan juga pencemaran nama baik yang saat ini disandang olehnya begitu, Tribuners. Dan sebelumnya ini kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, ini menyatakan bahwa kliennya ini berbalik arah, mengakui bahwa jasa Jokowi asli dan saat sudah melihat langsung dokumen tersebut begitu. Sementara itu mengenai hal ini respon Jokowi menanggapi pernyataan Egy Sujana, ini Jokowi menegaskan ruang untuk memaafkan ini terbuka lebar, namun mengenai proses hukum yang sudah berjalan ini tetap harus berjalan begitu, Tribuners. Dan Egy disebut ini datang bersama Damai Hari Lubis serta kuasa hukumnya Elida Neti serta kuasa umum, maksud kami Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo Darmizal ini serta Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Dalam hal ini tidak ada wawancara pada saat pertemuan tersebut begitu. Dan namun dikabarkan Egy Sujana ini memberikan hadiah kepada Jokowi berupa buku. Ada buku karya tulis Egy yang diberikan kepada Jokowi dengan judul OST berjudul begitu ya, objektif, sistematif, toleran, jujur, benar dan adil. Buku ini diberikan kepada Jokowi yang disebut sebagai Egy ini ya, yang Egy sebut ini sebagai saudara seiman Islam. Dan sementara itu babak baru dalam kasus ijazah Jokowi, sementara kubu Egy dan juga Damai ini dikabarkan mengajukan RJ Restoratif Justice setelah dari pihak kuasa hukumnya mengklaim dan mengetahui langsung bagaimana fisik ijazah Jokowi itu dan diklaim asli begitu, dan mereka lantas berbalik arah memberikan pernyataan bahwa ijazah ini adalah asli setelah sebelumnya menuduh ijazah ini palsu. Lain halnya dengan Roy Suryo CS, yang mana ini berkas dari Roy Suryo CS ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan, Tribuners. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi kini masuk ke babak baru. Pasalnya, di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin ini menyebut bahwa berkas perkara tersangka tudingan ijazah palsu ini telah dilimpahkan ke penyidik Kejaksaan. Namun dalam hal ini Iman menegaskan berkas yang dilimpahkan ini baru berkas perkara milik 3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi klaster 2, yakni berkas pemilik
tersangka dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa Tribuners. Dan dalam hal ini diungkapkan oleh kepolisian yakni dari Metro Jaya begitu ya, Mapolda Metro Jaya ini tidak mengungkapkan lebih lanjut mengenai alasan baru berkas milik Roy Suryo dan juga Roy Suryo CS ini dilempahkan ke kejaksaan. Padahal dalam kasus ijazah palsu ini masih ada 5 tersangka lainnya, yakni klaster pertama Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, dan juga ada Rizal Fadilah, Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis. Dan kini Tribuners setelah penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU ini kemudian akan melakukan meneliti mengenai kelengkapan formil dan materi berkas milik tersangka Roy Suryo CS, dan nantinya JPU akan menentukan langkah apa begitu ya, apa perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P21 atau harus dikembalikan karena masih harus dilengkapi oleh penyidik. Namun jika jaksa menilai masih ada kekurangan, berkas akan dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya untuk merujuk dan untuk dilengkapi kembali Tribuners. Dalam kasus ini kita ketahui Roy Suryo CS ini dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE terkait dengan dugaan manipulasi dan penghapusan dokumen elektronik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.